Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kas Bos Madrasah, kas X kan untuk madrasah-madrasah yang masih saran BIMTEK Erkam tahun 2000. Madrasah yang masih sasaran BIMTEK tahun 2021, buku Kas Bos kan versi L. Kas Bos ini nantinya kan Bapak Ibu upload rekapnya di portal Bos sebagai salah satu persyaratan pencairan dana Bos tahun 2022. File Excel ini dapat Bapak Ibu tuh di deskripsi YouTube ini dengan Bos tahun 2022 kami juga sertakan. Bapak Ibu, pertama Bapak Ibu yang harus lakukan adalah baca petunjuk penggunaan. Petunjuk penggunaan yang pertama adalah ucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan berdoa semoga sehat dan lancar selalu. Kemudian isi identitas di buku kas Bapak Ibu sekalian. Kita isi NSM-nya Bapak Ibu. Sesuaikan dengan madrasah Bapak Ibu sekalian. Kemudian nama madrasahnya silahkan. Ini contohnya Madrasah Reform. Alamat, perhatikan formatnya jalan, desa, kecamatan, dan nomor telepon Bapak Ibu. Dan kecamatan, kabupaten, provinsi, dan tahun anggaran. Kemudian yang di bawah, nama kepala madrasah, NIB, dan bendahara madrasah. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, kita input laporan. Karena yang akan Bapak Ibu laporkan adalah tahap 2, yang Januari sampai Juni lewati dulu. Kecuali jika dana Bapak Ibu masih di tahap 1 masih ada sisa untuk tahap 2, kita nanti mulai dari Januari sampai Juni, atau mungkin Bapak Ibu berkenan juga inputkan yang sudah dibuat oleh semester kemarin, dan semester kemarin Bapak Ibu bisa inputkan di Januari hingga Juni. Saya akan simulasikan bagaimana penginputannya Bapak Ibu. Bapak Ibu, pencairan untuk tahap 2 itu dimulai pada bulan Agustus. Yang Juli Bapak Ibu silahkan, kalau memang ada yang bulan Juli silahkan. Yang pertama diinputkan adalah, perhatikan, baik, kan, coba lagi. Bapak Ibu klik saja bulannya, bulan Juli. Setelah diklik bulan Juli, kemudian berbesar ya, ada judul buku kas umum. Di Excel ini, satu sheet ini sudah terdiri dari buku kas umum, kemudian buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan laporan. Ada juga buku pembantu kas tunai, ada buku pembantu pajak, dan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran. Ini rekapnya Bapak Ibu. Rekapnya, dan rekap ini otomatis Bapak Ibu terisi jika Bapak Ibu sudah menyelesaikan buku kas umum. Untuk inputnya adalah Bapak Ibu tidak usah mengisi pembantu bank, tidak usah mengisi pembantu kas tunai, tidak usah mengisi pembantu pajak, cukup mengisi buku kas umum. Saya simulasikan pertama misalkan buku bank. Saldo awal semester lalu tahap 1 kosong. Kosong Bapak Ibu. Atau misalkan ini, kalau ini terhitung ada, kita tulis kosong aja. Nah, kan kosong ya.
Tergantung kondisi keuangan di bulan Juni, maka di bulan Juni Bapak Ibu harus kosongkan terlebih dahulu. Kemudian, input yang pertama transaksi bank. Ada transfer untuk tahap 2. Maka Bapak Ibu klik di sini bank, kode bukunya adalah bank 1 karena memang urutannya bank 1, kemudian tanggal, tanggal masuk transfer itu, kemudian kodenya. Kodenya ini nomor urut Bapak Ibu. Kode 1 aja begitu. Kemudian nomor bukti di sini tertulis BM. BM itu bank masuk. Bank masuk 001 ini adalah apa namanya? Jenisnya. Jadi kalau buku bank itu 001 ya. Ini urut-urutannya ya. Jadi terserah Bapak Ibu nomor bukti ini. Pak kami beri contoh buku bank masuk 001, kemudian 07 itu bulannya. Jadi pada transaksi yang pertama pada bulan 7. Pada bulan apa? 7. Jadi bank masuknya transaksi yang pertama pada bulan ke-7, bulan Juli ya. Terima transfer bos tahap 2 senilai 100.000. Inputkan di penerimaan. Setelah itu, setelah terima bos itu, kemudian kita akan melakukan tarik tunai. Tarik tunai berarti di buku bank. Maka dituliskan di sini bank 2. Kenapa 2? Karena nomor urutnya 2. Jadi urut-urutannya seperti ini. Setelah bank 1, kemudian bank 2 di kode bukunya. Kemudian tanggal penarikannya tanggal 16. Kan 16 Bapak Ibu narik. 16.07.2021. Nomor kodenya 2, nomor urutnya. Kemudian nomor buktinya BK. Kenapa BK? Bank keluar. Dari bank ditarik kita berubah menjadi tunai. Maka dituliskan di sini tarik tunai. Boleh misalkan Bapak Ibu menulis panjang penarikan tunai pertama. Ya misalkan. Atau penarikan tunai 1 tahap. Nah, ini kan yang pertama. Bapak Ibu kan tidak mungkin ngambil seluruhnya. Ambil sesuai kebutuhan pada bulan Juli tersebut. Maka pengeluarannya misalkan 20 juta. Ya, 20 juta. 80 juta. Ini adalah saldo bank Bapak Ibu. 80 juta adalah saldo banknya ya. Kemudian di bank ditarik, kita akan masukkan ke buku tunai. Maka kita memulai transaksi tunainya. Tunai 1. Kemudian tanggal penarikan sama, nomor kode selanjutnya. Jadi kalau 2 ya 3 dilanjutkan. Kemudian di sini ada nomor bukti TM. TM itu berarti ada uang tunai masuk. Tunai masuk 001. Kenapa 001? Dia adalah nomor urut pertama di buku kas tunainya. Kas tunai masuknya. Ini boleh diketikkan uraiannya tarik tunai begitu saja boleh. Atau penarikan tunai tahap 1 tunai 1 tahap 2 boleh juga. Kemudian masukkan ke penerimaan. Kalau yang di atas pengeluaran karena memang dikeluarkan dari bank, yang ini dimasukkan ke buku kas tunai 50 juta. Nah, kembali 100 juta. 100 juta ini terbagi, yang 80 juta ini adalah di buku bank, yang 20 juta adalah di buku tunai. Apa yang Bapak Ibu inputkan di sini otomatis terinput di buku ini. Nah, pembantu bank. Ini otomatis. Dan ini mohon untuk tidak didel apapun. Tidak didel, hingga ke kanan ini buku pembantu kas tunai. Jadi ketika Bapak Ibu ngeklikkan kodenya, maka otomatis di sini akan berpindah ke buku kanan. Ada buku pembantu bank, ada pembantu kas tunai, dan buku pembantu pajak. Baik. Kemudian, misalkan Bapak Ibu bayar pajak. Maka bayar pajak itu dengan kas tunai misalkan. Dengan tunai, tidak transfer bank. Maka Bapak Ibu harus 2 buku dicatatkan di sini. Yang pertama, di buku tunai. Kemudian di buku pajak.
Yang tunai transaksi kedua. Misalkan ini ada setor pajak yang dipotong bulan Juni belum terbayarkan pajaknya. Akan dibayarkan bulan Juli, boleh. Ya. Jadi itu Bapak Ibu, kemudian selesaikan hingga bulan November. Nah, untuk kebutuhan cetak Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya Bapak Ibu hilangkan centang 0 di tanda merah ini, Bapak Ibu klik dan hilangkan centang 0, maka otomatis ini akan sortir, akan memendek Bapak Ibu. Ini akan tinggal print saja. Tapi sebelum print jangan lupa Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu set print area terlebih dahulu, mana yang mau di print. Ya, Ctrl P. Dan kita lihat apakah sudah atau belum landscape. Dan fit all column sudah jadi satu. Ini buku kas umum. Jika Bapak Ibu ingin ngeprint buku pembantu bank juga seperti itu, tinggal set print area dan seterusnya. Kemudian buku pembantu pajak juga seperti itu. Nah, yang dibutuhkan apa Bapak Ibu adalah rekapan bulanannya. Ini rekapannya. Kita lihat ke bawah, oh ternyata terpotong. Ketika terpotong, kembalikan 0 yang tadi Bapak Ibu. Centang 0, dan kita ke kanan. Ini kita set print area. Dan Ctrl paste. Ini yang akan kita upload. Loh, ini kok miring, maka kita ubah menjadi portrait. Sudah selesai Bapak Ibu. Nah, ini otomatis nama madrasahnya sudah. Ini juga otomatis angka-angkanya Bapak Ibu tidak perlu edit. Untuk kembali ke menu awal, Bapak Ibu tekan saja arah panah ini, maka akan kembali. Kemudian lanjut ke bulan Agustus dan seterusnya hingga Bapak Ibu tahap 2. Ada warna hijau pada judulnya, headline-nya ini, buku kas umum. Ini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu klik juga akan kembali ke halaman awal. Kemudian apa saja yang dikumpulkan di portal BOS menurut pusat, yaitu rekap pada bulan Juli, rekap Agustus, rekap September, rekap Oktober, rekap November. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Itu yang harus Bapak Ibu upload di portal BOS. Sekian sekilas petunjuk tentang penggunaan aplikasi kas BOS tahun 2021 versi Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.